Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Kebajikan, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam kapanpun Anda menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami secara online ataupun dalam jaringan yang akan membahas tentang bisnis model kanvas. Sebelum itu, kami akan mencoba memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Ikhwan Dinullah, NPM 19670099 sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua ada Alfian Erdi Pratama, NPM 19670059 sebagai pemateri 2. Yang ketiga ada Aska Sabila Rizkika, NPM 19670043 sebagai pemateri 3. Yang keempat ada Freddy Maulana, NPM 19670044 sebagai pemateri 4. Yang kelima ada Maulida Sukmawati Singgih, NPM 19670109 sebagai pemateri 5. Dan yang terakhir ada Gus Amik Dian Mufti, NPM 19670096 sebagai pemateri 6. Baik, langsung saja menuju pembahasan. Pengertian dan elemen-elemen yang wajib ada. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Edi Pratama, NPM 19670059. Di sini saya sebagai pemateri 2. Nah, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu 9 elemen bisnis model kanvas. Ini dia ke-9 elemen yang terdapat dalam bisnis model kanvas yang wajib diketahui dan dipahami saat melakukan perencanaan bisnis. Nah, di sini digambarkan 9 elemen tersebut itu saling berhubungan atau saling berinteraksi, tidak berdiri sendiri, karena akan menghasilkan bisnis model kanvas yang baik sesuai dengan tujuan kita. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke pengertian dari masing-masing 9 elemen tersebut. Nah, yang pertama ada customer segment. Elemen pertama yang harus kamu miliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kamu. Customer segment mencakup si penjual barang dan pembeli sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, seorang penjual produk kecantikan yang menjual bermacam-macam jenis merek dari beberapa jenis produk. Hal ini dikarenakan pelanggan yang membeli produk berkaitan dengan fungsi, ada juga pelanggan yang membeli produk karena status sosial atau image yang ditimbulkan. Dalam hal ini, tentu kita memberikan pelayanan yang berbeda untuk dua macam pelanggan ini agar pas sesuai apa yang pelanggan itu inginkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang value proposition. Elemen ini merupakan penjelasan dan rincian dari keunggulan produk dan apa saja sebenarnya poin-poin yang bisa mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi target pelanggannya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kamu untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan antara bisnis kamu dengan bisnis orang lain atau keunikan dari usaha yang kamu tekuni. Kemudian ada channel. Melalui penggunaan channel atau alat pemasaran yang tepat,
kamu baru bisa menyampaikan value propositions kepada customer segments. Jadi, kamu bisa mulai memikirkan channel yang mau kamu gunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Misalnya, kamu bisa memasarkan bisnis kamu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp. Kemudian bisa melalui brosur, website, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Freddy Maulana, NPM 196700044. Saya akan melanjutkan materinya. Revenue stream. Revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital di mana perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk mendatangkan keuntungan yang besar. Key resource. Key resource atau sumber daya ini merupakan elemen dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional harus kamu perhatikan saat membuat model bisnis, sebab hal ini berdampak pada jangka panjang di bisnis kamu. Perkenalkan, nama saya Maulidah Sukmawati Singgi, NPM 196700109. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan atau customer relationship adalah seberapa dekat kita akan melayani pelanggan. Pastinya, pelanggan menjadi hal yang sangat krusial dalam sebuah bisnis kan, terutama pelanggan setia atau loyal. Nah, untuk terus mendapatkan pelanggan yang loyal, perusahaan harus menjalin ikatan dengan pelanggannya secara intens. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif supaya pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik dengan pelanggan. Semakin dekat kita melayani pelanggan, tentu akan membuat biaya besar dan harga juga semakin mahal. Tetapi di sisi lain, semakin jauh dari pelanggan, maka harga akan semakin murah, tetapi pelanggan mungkin akan tidak puas dan beralih ke pesaing. Di sini perusahaan perlu bijaksana dalam menentukan berapa dekat melayani pelanggan, karena hubungan dengan biaya dan harga produk atau layanan kita. Pastikan pelanggan-pelanggan bisnismu mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Kamu juga harus tahu bagaimana cara bisnis kamu bisa terus keep in touch dengan para pelanggan. Misalnya, kamu bisa mengirimkan newsletter atau alat komunikasi yang digunakan seorang atau sekelompok human untuk memberikan informasi mengenai perusahaannya. Layanan after sales dan sejenisnya untuk pelanggan kamu secara rutin. Key activity. Key activity adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan organisasi untuk menciptakan produk atau jasa yang dibutuhkan pelanggan, menyampaikannya kepada pelanggan, membina hubungan dengan pelanggan, serta mengelola pendapatan sebagai hasil penjualan produk atau jasa dari pelanggan. Key activity ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Jadi, pada dasarnya, elemen ini menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition atau proposisi nilai perusahaan dengan melakukan beberapa aktivitas supaya produk atau jasa kamu lebih dikenal dan diterima banyak orang. Untuk menciptakan value proposition yang lebih baik dan kompetitif, tentunya ada beragam aktivitas kunci untuk dapat menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan. Aktivitas ini adalah aktivitas pokok yang apabila hilang atau tidak ada, maka value proposition yang kompetitif tidak dapat direalisasikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, elemen ke-8 dalam bisnis model kanvas adalah key partners atau mitra kerja. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Sederhananya, kita bisa mengajak bekerja sama pihak-pihak tertentu untuk mendukung key activities kita dalam usaha yang telah dijalankan, atau kita bisa mencari rekan siapa yang dapat membantu kita untuk membuat produk atau value yang ingin kita ciptakan agar nantinya bisa berjalan dengan baik. Contoh saja, kita bisa menjawab seperti supplier, agen, reseller, perusahaan ekspedisi, dan lain-lain. Elemen terakhir yang tak kalah penting dari bisnis model kanvas berikutnya adalah cost structure atau struktur biaya. Singkatnya, elemen ini kita dapat mengidentifikasikan secara detail biaya-biaya apa saja yang nantinya akan dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Karena dalam mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Terlebih, hal ini juga dapat menentukan posisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Jadi, membuat laporan keuangan yang tepat dan sesuai untuk bisnis itu memang penting agar bisnis yang kita jalankan bisa lancar dan berjalan dengan cukup baik. Lantas, apakah sudah siap untuk membuka bisnis dengan menggunakan bisnis model kanvas ini? Dengan menggunakan bisnis model kanvas ini, semua proses dan perencanaan bisnis yang akan kita jalankan nanti bisa lebih teratur dan baik. Baik, mungkin itu saja yang bisa dari kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan maupun apa itu, kami ucapkan mohon maaf. Untuk teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilakan bertanya sesuai instruksi yang telah ditentukan oleh dosen kita, Bu Mega Novita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.